Pernah kita berjualan itu satu hari hanya laku 3 mangkok saja. Alhamdulillah dengan saya belajar ilmu tentang syariat, salah satunya syariat riba, haramnya riba, dan alhamdulillah saya sendiri insya Allah ya, tidak mengikuti seperti apa yang mungkin kebanyakan pengusaha-pengusaha lain ikuti. Mungkin dalam hal sistem perekonomian mereka masih begitu banyak yang menggunakan sistem ribawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf, nama yang singkat dari orang tua. Di sini saya selaku owner dari Mie Ayam Sakinah ya, yang aktivitas sehari-harinya tentunya ya berdagang ya, berusaha bisnis kuliner yang menekuni di mie ayam. Kemudian aktivitas lain ya tentunya kita sebagai umat Islam ya, kita diwajibkan untuk senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi munkar ya, tentunya agar kita menjadi manusia yang bermanfaat ya. Kita dimana ketika kita mendapatkan kebaikan maka kita harus menyampaikan, dan itu adalah salah satu sifat Nabi kita, yaitu tablik. Mie Ayam Sakinah ini beralamat di Desa Tuangsan, Kecamatan Gantiwarno. Mungkin kalau mau teman-teman bagi yang mau datang ke sini, lebih mudahnya di Google Maps sudah ada mapnya, dan mungkin lebih sentralnya lagi atau lebih dekatnya lagi dekat dengan MTS Negeri 6 Klaten. Nah, kenapa saya namakan mie ayam ini Mie Ayam Sakinah? Karena saya ambil dari makna sakinah itu sendiri adalah, sebenarnya sakinah itu kalau dari segi dari bahasa itu adalah bunker ya. Dimana bunker itu adalah tempat untuk apa? Untuk agar orang itu bisa berlindung. Jadi tujuan saya menamakan Sakinah ini adalah agar yang beli mie ayam Sakinah ya, yang beli mie ayam di warung saya itu akhirnya bisa mendapat ketenangan ya, kenyamanan, dan akhirnya besok bisa datang untuk balik lagi begitu. Alhamdulillah bisnis yang saya tekuni ini berjalan sudah selama 5 tahun ya. Pernah ya, ini saya cerita yang terjadi selama 5 tahun itu. Pernah kita berjualan itu satu hari hanya laku 3 mangkok saja. Tapi karena alhamdulillah saya mendapatkan keilmuan tentang bagaimana kita membentuk sistem pertahanannya. Agar apa? Agar tujuannya bisnis kita itu bisa berjalan terus. Karena yang terpenting bagi saya di dalam bisnis itu adalah, kalau analoginya kita main bola, kalau kita belum bisa menyerang, ya kita pakai konsep pertahanan gitu. Alhamdulillah dengan saya belajar ilmu tentang syariat, salah satunya syariat riba, haramnya riba, dan alhamdulillah saya sendiri insya Allah ya, tidak mengikuti seperti apa yang mungkin kebanyakan pengusaha-pengusaha lain ikuti. Mungkin dalam hal sistem perekonomian mereka masih begitu banyak yang menggunakan sistem ribawi. Alhamdulillah karena saya tidak menggunakan sistem ribawi itu, maka insya Allah yang saya rasakan, yang saya dapat itu ya ini, saya bisa bertahan selama 5 tahun dengan mungkin omset yang mungkin tidak terlalu besar, atau bertahan dengan kefluktuatifan itu. Tapi satu hal yang bisa didapat dengan fluktuatif yang begitu ini, kadang rame kadang sepi, itu saya bisa belajar yang namanya kesabaran, bisa belajar yang namanya berserah diri dengan Allah,
berpasrah ya, kita memasrahkan semua urusannya. Saya punya teman yang kebetulan bergerak di bidang pembudidaya lobster ya. Ini nanti mungkin kedepannya untuk menu ya, untuk menu nanti kita bisa berinovasi dengan menambah yang namanya mie ayam lobster. Nah kemudian selain saya menggeluti dunia mie ayam ini, saya juga sebagai praktisi jagal syar'i ya, atau mungkin anggota Juleha, juru sembelih halal, yang dimana dengan saya mengikuti kegiatan Juleha atau mendapatkan ilmu dari Juleha, juru sembelih halal jagal syar'i itu, insya Allah produk mie ayam yang kami tawarkan atau yang kami jual itu insya Allah secara daging, secara ininya insya Allah halal. Karena saya juga terus memantau teman saya yang dalam hal ini penyedia ayamnya, saya pantau terus dari segi sembelihannya, dari segi daging yang asli itu, yang daging yang baik itu saya pantau sekali. Bahkan tidak segan-segan ketika ada ini saya tegur teman yang tadi menyediakan dalam hal ini bahan ayam tadi. Awalnya itu kalau sekarang tahun 2024 berarti ya tahun 2019. Walaupun sebelum tahun 2019 itu saya sudah mulai berusaha, tapi dulu hanya es degan atau degan kelapa muda. Nah, ini yang unik ini, kenapa harus memilih mie ayam ya? Ini juga ada latar yang mungkin tidak disengaja. Karena kebetulan saya berjualan di dekat sekolahan ya, dekat MTS itu tadi. Nah, kemudian ada bapak-bapak siswa MTS itu yang jemput, kebetulan jajan ya, beli mie ayam di tempat, beli es waktu itu di tempat saya. Nah kebetulan beliau memberikan ide, Mas ini warungmu ini ditambah mie ayam saja bagaimana gitu. Nah kemudian dari itu ya mulailah mendapatkan inspirasi dan akhirnya saya memutuskan untuk berjualan mie ayam. Ya sampai sekarang saya berjualan, ya, alhamdulillah dibantu istri saya ya. Setiap kali saya ada kegiatan mungkin istri saya bisa membackup ya. Alhamdulillah. Nah itu kenapa mungkin kalau orang melihat ya mungkin sakinah itu bukan hanya kita tularkan atau sebagai visi misi orang beli mie ayam akhirnya mendapatkan kenyamanan ketenangan, tapi ya kita contohkan kepada orang luar bagaimana yang berjualan itu juga harus punya keluarga yang sakinah gitu. Jadi insya Allah nama sakinah itu nama yang menjadi visi misi tujuan hidup, dan lebih luasnya lagi kalau kita mempunyai keluarga yang sakinah ya jangan hanya kita saja yang ingin mempunyai sakinah itu. Makanya kita dakwahkan, kita tularkan kepada keluarga yang lain agar keluarga yang lain itu pun juga bisa merasakan bagaimana ketika kita mendapatkan sakinah atau kenyamanan, ketenangan tadi. Insya Allah ketika Allah uji dengan misalnya orang usaha itu pasti akan diuji dengan namanya omset sedikit, omset itu. Insya Allah kalau yang menjadi cover itu adalah sakinah, keluarga sakinah, insya Allah. Nah ini salah satunya juga yang kenapa bisnis saya ini bisa bertahan selama 5 tahun tadi. Saya itu orang yang berangkat dari semuanya serba sendiri. Artinya saya berasal dari keluarga yang mungkin bapak ibu dengan jumlah anak 8 ya tahu sendiri mungkin ya. Dan tidak ada warisan sama sekali pun ya.
Artinya saya benar-benar menekuni usaha mie ayam ini, memulai bisnis ini dari titik nol. Saya awal dulu tuh mulai itu, saya dulu kerja di pabrik, tapi ternyata di pabrik itu menjadi manusia yang apa ya, yang nggak merdeka. Makanya saya memutuskan untuk keluar dari pabrik, dan tujuan lain kenapa saya harus berusaha itu karena saya juga, setiap muslim itu kan punya kewajiban berdakwah, semua ya, tidak hanya ustadz, kiai atau ini. Makanya agar saya bisa memenuhi atau melaksanakan tugas saya sebagai suami untuk bekerja, menafkahi keluarga, saya juga punya kewajiban itu tadi, menyampaikan kebaikan. Makanya itu agar waktunya bisa fleksibel, makanya saya harus punya usaha begitu. Terus kesulitan yang lain mungkin kalau ceritanya itu masalah tempat. Jadi saya awal jualan itu, saya dalam 5 tahun ini 3 kali berpindah-pindah tempat. Artinya yaitu mungkin lika-liku atau kesulitan, tapi karena alhamdulillah karena saya tidak terlibat dengan ribawi, kemudian istri yang alhamdulillah supportnya begitu tinggi untuk bisnis ini. Terus ya lingkungan di sekitar juga alhamdulillah ini, akhirnya ya bisnis ini bisa berjalan, bisa bertahan selama 5 tahun. Karena bagi saya yang terpenting dalam bisnis itu bukan hanya kita berjualan kemudian laku keras, tapi akhirnya untuk jangka panjangnya kita tidak bisa mengatasi. Karena banyak terjadi ya, sekarang pebisnis baru, pengusaha baru, ketika bisnisnya begitu viral mungkin ya, akhirnya ketika ada masanya terlalu singkat sekali. Ya contoh banyak lah ya contoh. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau saya sendiri sih, kenapa saya memilih mie ayam ya, bukan karena apa-apa atau bukan berarti kita mengesampingkan peluang-peluang atau potensi-potensi bisnis yang lainnya termasuk es kepal tadi. Tapi saya mengambil begini, bahwa intinya semua pekerjaan atau semua apa yang kita putuskan untuk kita ambil itu dalam hal pekerjaan ini mempunyai potensi, baik dagang ini atau dagang itu, dan itu semua mempunyai potensi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih itu. Misalnya pun dalam budidaya lobster ya, budidaya lobster itu potensi yang luar biasa sekali. Nah, nanti bisa kesananya kan bisa budidaya lobster, apalagi sekarang orang banyak yang cenderung kembali ke ketahanan pangan ya, artinya nilai gizi-gizi itu mulai juga diperhitungkan kan sekarang. Nah itu mungkin juga bisa jadi alternatif ya, alternatif artinya sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan ya. Nah, tapi tidak cukup hanya kita menilik peluang yang menjanjikan saja, artinya ada proses berkelanjutan. Bagaimana ketika kita memilih budidaya lobster, maka nantinya juga harus ada, kalau orang Jawa itu telaten begitu. Telatennya juga harus ada, sabarnya juga harus ada. Nah, mungkin itu yang salah satu yang menjadi kunci kenapa usaha itu bisa berhasil dalam hal ini. Kalau saya lebih mencermati bukan kepada omsetnya yang banyak atau yang ininya, tapi berhasil dalam sini adalah bisa terus menerus. Kalau
saya ngambil faktor ya kenapa bisnis itu atau kenapa warung itu mungkin bisa rame atau enggaknya. Ya mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah inovasi dalam berinovasi menu ya. Kalau di kuliner mungkin ya kita memperbarui menu atau mengupdate menu yang mungkin biasa-biasa aja menjadi suatu yang menu yang luar biasa atau mungkin di poin. Tapi sebenarnya intinya bukan di situ. Dalam berusaha ya, kalau bagi saya pribadi, dalam berusaha itu yang terpenting utamanya buat pemula adalah kita menjadikan hati kita itu yakin kepada bisnis kita dulu. Yang kedua tentunya kita memulai ya. Karena sebanyak ilmu apa kita ngikuti seminar di mana-mana, ikut seminar ini, ikut kursus bikin masak atau ini yang enak ini, tapi tanpa adanya permulaan itu maka ya bisnis nggak akan berjalan. Jadi yang terpenting adalah itu. Nanti baru ketika kita sudah memulai kita bisa mengevaluasi apa-apa nih yang menjadi kendala ataupun yang menjadi agar bisnis kita itu bisa berjalan terus. Nah, kita bisa itu tadi ada bahasa telaten itu tadi kita berjalan ya itu tadi kalau saya analogikan bermain bola itu nggak melulu kita passing bola ke depan terus kan, ada kalanya kita passing ke back pass atau kiper dulu, kita sambil mencari celah agar tujuannya kalau main bola tentunya bisa ngegolin kan ya kalau main bola. Tapi kalau dalam berdagang ini tentunya tujuannya adalah profit dari omset itu tadi begitu. Jadi sekali lagi dalam berbisnis itu yang terpenting adalah kita memantapkan diri kita untuk yakin ya bahwa rezeki itu goib ya, perkara yang goib, dan Allah pasti membagi rezeki sesuai dengan ya apa yang sudah Allah tetapkan gitu. Nah, tugas kita sebagai manusia ya hanya berusaha, dalam arti berusaha ya berani memulai. Kalau kita punya wacana aku pengen beli dagang mie ayam, pengen usaha lobster, pengen usaha yang lainnya, tapi kita hanya wacana saja, kita tidak mau langsung terjun, langsung memulai ya nonsen ya kan, nggak akan ada hasil. Dan hasil itu menurut saya bukan sebuah bukan kita mendapatkan banyak, tapi hasil itu adalah kalau di pengusaha hasil itu adalah ya bagaimana agar usaha kita bisa berusaha terus menerus. Depannya sebagai inovasi ya, mungkin orang sering dengar mie ayam, ini biar ada inovasi unik, mie lobster. Dan alhamdulillah saya punya mitra ya yang bergerak di bidang budidaya lobster itu. Alhamdulillah saya dulu juga pernah belajar sedikit tentang lobster, dan ternyata lobster itu menjadi salah satu makanan yang bisa kita jadikan sebagai pemenuhan gizi di dalam keluarga kita. Kalau mungkin sekarang banyak yang penggiat sayur organik mungkin, atau padi organik, atau mungkin telur ayam yang omega. Nah, di lobster ini juga ternyata setelah diteliti banyak kandungan gizi-gizi yang ternyata sangat bermanfaat untuk tubuh ini. Ya, salah satunya protein tinggi dan juga tinggi omega. Jadi ketika kita, dan budidayanya pun ini bisa kita lakukan dalam skala kecil maupun besar. Artinya dalam skala rumahan pun modal yang terbatas kita bisa membudidayakan lobster itu. Nah, saya punya ini budidaya lobster di rumah, dan saya tanya juga sama teman saya itu, ternyata budidaya lobster itu tidak seribet yang orang-orang bayangkan. Artinya kita bisa mengambil atau memutuskan untuk sambil berbudidaya lobster itu waktunya part time gitu.
ketika kita punya pekerjaan ya, atau bahkan orang yang kerja saja mungkin di pabrik itu, kemungkinannya besar juga untuk bisa memelihara lobster di rumah. Artinya itu sebagai alternatif ya, dan potensinya ya insya Allah potensi yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena mungkin pembudidaya lobster belum begitu banyak ya, dan nilai kesadaran masyarakat akan gizi itu walaupun di luar sana juga banyak yang artinya acuh dengan kebutuhan gizi itu, tapi untuk orang-orang yang peduli dengan yang namanya gizi, pemenuhan nutrisi dalam tubuh ini, berbudidaya lobster ataupun mengkonsumsi lobster itu menjadi satu hal yang mungkin bisa untuk diputuskan untuk diambil dalam arti bisa membudidaya lobster sendiri di rumah atau mungkin mengkonsumsi lobster. Mungkin usaha budidaya lobster ini akan sangat cocok untuk semua kalangan, baik kalangan anak muda, pelajar, ya, mahasiswa ataupun orang tua sekalipun. Karena yang saya lihat, enjoy dan nanti keuntungan yang lain tuh bisa kita dapat. Di antaranya adalah kalau kita budidaya lobster kan otomatis kita punya kolam-kolam, yang kolam-kolam itu akhirnya bisa membuat dingin suhu udara yang sekarang ya subhanallah panas sekali. Itu mungkin berbagai hanya bonus dari kita membudidaya lobster. Selain itu juga kita bisa memperdayakan keluarga kita nih. Kalau kita punya istri, punya anak-anak, mungkin kalau kita punya usaha budidaya lobster, kita bisa bisa setiap hari itu bisa berinteraksi dengan anak istri tanpa kita kerja keluar, atau mungkin istri tanpa kerja keluar. Selain juga untuk ada nilai pendidikan buat anak. Jadi ya insya Allah baik usaha dagang dalam bentuk kuliner ataupun usaha budidaya lobster itu insya Allah, kalau nama mie ayam saya kasih branding Sakinah, ya insya Allah budidaya lobster itu juga bisa sebagai wasilah agar kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah di dalam rumah tangga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Yang terpenting adalah jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster se-Indonesia. Salam capit.